the table of contents, you'll notice the first 3/4 is a collection called the Old Testament. If you look at the list of books, you'll see it's made up of 39 smaller works that are grouped into 4 main sections. The first 5 are called the Pentateuch, followed by the historical books, then the poetic books, and finally the books of the prophets. Now that seems simple enough, but actually it's more complicated and way more interesting. This arrangement of the books in a single volume called the Old Testament is a later Christian tradition that developed after Jesus and the apostles. In ancient Jewish tradition, these works were all on separate scrolls and were conceived of as a unified 3-part collection called Tanakh. It's a Hebrew acronym for Torah, which means instruction, Nevi'im, which means prophets, and Ketuvim, which means writings. The Tanakh has the same books as the Protestant Old Testament, but they're arranged differently. The Torah corresponds to the Pentateuch, but the prophets consist of 4 historical narrative books, and then the 15 works named after specific prophets. After this comes the writings, a diverse collection of poetic and narrative texts. Now this 3-part design is really, really old. It's referred to in ancient Jewish texts like the Dead Sea Scrolls, the Wisdom of Ben Sira, even Jesus of Nazareth mentioned it. And that's because this 3-part shape is woven into the compositional design of the scrolls themselves. If you pay attention, you'll discover that every scroll has been coordinated by means of cross-references that link each work into the larger 3-part collection. So, who put all these scrolls together? It was a long process. Some of the famous contributors are named, like Moses or David, but most of the authors remain anonymous. In the Bible, they're simply called scribes, or the prophets. These scrolls took shape throughout Israel's history as generations of prophetic scribes collected earlier stories and poems, integrated them into larger compositions, and then eventually shaped all this material into the unified library of scrolls, the Tanakh. It's clear from texts in the Psalms and Prophets that these prophetic scribes believed that God's Spirit was guiding this whole process, so that through these human words, God speaks to his people. That's why they treasured these texts, studying and composing them into a unified collection. We don't know when precisely this process was finished, but it was somewhere in the last centuries before the time of Jesus. In its final shape, the Tanakh offers a prophetic interpretation of Israel's history that claims to reveal God's purposes to rescue the whole world. And while we can't do justice to the whole collection in one video, it's helpful to get an overview of what these scrolls are all about. The Torah begins with God creating and blessing a great piece of real estate, our very good world. And God entrusts it to a creature that reflects the divine image, human, or in Hebrew, Adam. God appoints humanity to rule the world as kings and queens of creation. And the question is whether they will trust God's wisdom to discern good and evil, or seize autonomy and define good and evil for themselves. But there's another creature with the humans, a mysterious snake. It's in rebellion against the Creator, and it dupes the humans to foolishly rebel against God's generosity. As a result, humanity is separated from its divine source of life and exiled from a garden of blessing to die in a dangerous wilderness. From there, humanity keeps spreading and redefining good and evil, and things go downhill fast. They build cities plagued by violence and oppression, all leading to the foundation of a city called Babylon, where people exalt themselves to the place of God. And now the basic plot conflict of the whole Bible is set. God wants to bless his world and rule it through humans. But now, humans are the problem. They're under the influence of evil, they're stupid and short-sighted, and headed for self-destruction. And this is all a setup for God's solution. We need a new kind of human. And so God promises that a new human will come, who won't give in to the snake. In fact, he'll crush it and be crushed by it. From here, the story traces the promised lineage to a man and a woman, Abraham and Sarah. God entrusts them with the same divine blessing given to humanity on page 1. And so they leave Babylon to a new garden-like land that God promises to give his family. What follows is the story of Abraham's family. 3 generations, Abraham, Isaac, and Jacob, followed by 12 sons. And our hopes are high until we read their very dysfunctional and destructive family story. They lie, cheat, nearly kill each other, not to mention the sex scandals. But what did you expect after the garden story? They're humans. Eventually, Abraham's family ends up exiled down in Egypt. All these failures of Abraham's family form a dark background for the handful of bright moments in the story.
God stays committed to these people. He even makes them an eternal promise called a covenant, that he will rescue and bless all humanity through them. How exactly isn't clear, but Abraham's family is at its best when they stop their selfish scheming and trust God's promise with radical faith. From here, the family grows. They end up enslaved in Egypt, and we're introduced to the Torah's other main character, Moses. God raises him up to rescue the Israelites and bring them to a mountain where they're all invited into a covenant relationship with God. They're given 613 terms of the relationship, guidelines for becoming new kinds of humans who will faithfully represent God to the world. And Moses brokers this whole deal because he's awesome. He's the ultimate prophet who speaks God's word to Israel. He's a priest who represents them before God, and he's even called a king, Israel's leader and deliverer in time of need. But as the Torah progresses, the Israelites fail big time. They violate the covenant, and even Moses rebels against God. In fact, the Torah ends with Moses predicting that Israel's failure will continue as they go back into the Promised Land, and they're going to end up in exile once again. But he has hope that God will fulfill his promise to rescue Israel. One day he will cover for their failures. He'll heal their selfish hearts so they can truly love God and live. And then Moses dies. Now, the final sentences of the Torah scroll are surprising. They zoom forward in time, and we hear from the prophetic scribes who shaped the Tanakh. They reflect back on the story of Moses from their vantage point, and they tell us that never again in Israel's history did a prophet like Moses arise. Man, I wish another prophet, priest, king like him would come along. And with that, we move into the Nevi'im. It has two sub-collections. First, the former prophets, 4 narrative works about Israel's story in the Promised Land, told from the later perspective of the prophets. Things start great with Joshua's leadership. We're told he's successful because he's just like Moses, and he meditates on Scripture day and night. But eventually, even Joshua fails, beginning Israel's long and violent descent into self-destruction, just like Moses and the garden story anticipated. These stories mostly focus on the failure of Israel's kings, prophets, and priests, how they lie, cheat, and kill each other, and worship idols. It's basically a longer, bloodier replay of the ancestors' failures. But there are some bright spots. God reaffirms his covenant promise to bless humanity through a new human. It will be a king from the line of David. And you get some stories about people like David or Solomon who have moments like Abraham when they trust God, but it never lasts. And wouldn't you know it, the family of Abraham ends up right where they began, conquered and exiled in Babylon. But remember, this whole story is being told from the later perspective of the prophets, and they know exile isn't the end. So they designed these stories of Israel's past as pointers to their future hope. When God does rescue his people out of Babylon, he'll send that new king who will be like Moses and David and Solomon were on their good days. In fact, this is what the second part of the Nevi'im, the latter prophets, is all about. There are 3 large and 12 short works connected to specific prophets, and this design intentionally recalls the 3 plus 12 ancestors from Genesis whose stories of failure contained the seeds of future hope. These prophetic scrolls are loaded with cross-references that link back into the narrative of the Torah and the prophets, and they carry the story further. The job of Israel's prophets was to be like Moses, to accuse the old Israel of failure and corruption, and to warn them about the looming result, the great day of the Lord, which ended with defeat and exile in Babylon. But the prophets also promised that God had a purpose, to purify his people and recreate a new Israel who would be faithful like Abraham was. They'll live in a new covenant relationship with God under the reign of that promised ruler, who's described as a new Moses, but called by the name David. He will be the one to restore God's blessing to the entire world. The conclusion of the Nevi'im is just like the Torah. There's a note from the Tanakh's prophetic scribes. They reflect back over the whole story so far, and they urge readers to anticipate the arrival of a new Moses-like prophet, who they call Elijah. He will announce the arrival of Israel's God to purify and save his people. From here we move into the Tanakh's third and final sub-collection, the Ketuvim, a diverse collection of scrolls. Each one has been designed to link back into the key themes from the Torah and the prophets and develop them further through an elaborate tapestry of cross-references. For example,
The Psalms scroll is introduced by two poems that are coordinated to the beginning of the Torah and the prophets. In the first psalm, we meet the righteous one, who's described as a new Joshua, a successful leader who meditates on the scriptures. He's like the king promised by Moses, and he's like the eternal tree of life in the Garden of Eden. Psalm 2 then identifies this figure. It's the promised king, the Son of God from the line of David, who's going to defeat evil among the nations and restore God's blessing to the world. And the rest of the Psalm scroll teaches God's people how to pray as they wait for this future hope. Then there are the wisdom scrolls that address some of the most difficult questions raised by the story of the Torah and the prophets. So Proverbs sounds like Moses in the Torah. Trust in God, be faithful and obedient, and you'll have peace and success. But then Ecclesiastes and Job reflect back on Israel's complicated history and say, yeah, we tried that, and it's not that simple. These three books carry on a profound conversation about what it means to live wisely in God's good and often confusing world. Two of the last books of the Tanakh to be written make a crucial contribution. The Daniel scroll looks back over the long history of Israel's failure and suffering as a strange door of hope into a new future for the world. One day, that new human promised in the Torah and prophets will arrive. He's going to be trampled by humanity's animal-like inclinations towards evil, but then God will vindicate him and raise him up to rule the world in divine power. And finally, the Scroll of Chronicles retells the entire story of the Tanakh, from the beginning up to Israel's return from exile. The author focuses on God's promise to David of a future king who will reunite God's people in a new Jerusalem and bring divine blessing to the nations. The final lines of the Chronicles scroll have been coordinated with key texts from all over the Tanakh. They keep alive the hope of an ultimate return from exile, pointing to the arrival of an Israelite whose God is with him, that he may go up and restore the new Jerusalem, and that's how the story ends. The Tanakh is a majestically and intentionally designed collection of ancient Hebrew scrolls. These diverse texts from all periods of Israel's history have been woven together as a unified story about God's covenant promise to Israel and to all humanity. They were made for a lifetime's worth of reading and reflection, as these remarkable human words offer a divine word of wisdom and future hope that still speaks today. Shalom. Halo, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pertama Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Kita bersatu di sini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari Injil Lukas 19 ayat 41 dan 42 menyatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami bersalah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha menutupinya di hadapan-Mu dan sesama, namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Di dalam ibadah sikap kami suci, saleh dan berserah. Namun di luar ibadah kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu
namun seringkali kami tidak bersedia menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus kiranya terus menyadarkan dan membaharui hidup kami. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Kita sambut doa pengakuan dosa dengan Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib. Anugerah pengampunan yang Tuhan nyatakan bagi kita sekalian, sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita sampaikan salam damai kita. Salam damai. Salam damai. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 392.
Saya baca ayat 12, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 13, dan ayat 14 kita baca bersama-sama. Injil Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita baca sama-sama. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Silakan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum pria. Mari. With selfless faith.
mikrofonnya ketinggalan di mimbar. This is not mine, but kayaknya Alex, this is yours. Okay. Okay. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hosana bagi Engkau, Allah dan Raja kami di tempat yang maha tinggi. Atas perbuatan-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Raja yang sungguh mengasihi kami. Dan Engkau adalah Raja yang mau berkorban untuk keselamatan kami. Maka hari ini, di Minggu Palem, kami mau belajar dari firman-Mu. Maka pimpinlah kami dalam terang kuasa Roh Kudus, agar kami mampu memahami dengan baik maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Dan firman itu tidak akan menjadi sia-sia hanya sebagai pengetahuan yang kami pahami, tapi firman itu akan nyata melalui kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu mentransformasi kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, hosana di tempat yang maha tinggi, melalui hidup yang kami jalani. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Lukas ayat 19, pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-40. Lukas 19 ayat 28 sampainya ayat yang 40 yang menyatakan, dan setelah mengatakan semua itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku akan berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah pembacaan Alkitab.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya pikir bacaan kita ini adalah bukan bacaan yang pertama kali baru kita baca, karena setiap tahun dalam kalender gerejawi kita merayakan Minggu Palem atau Palm Sunday, tepat 1 minggu sebelum kita merayakan Paskah, dan itu akan terjadi minggu depan Paskahnya. Nah, tetapi saya mau mengajak kita melihat apa yang dinyatakan dalam Lukas pasal 19 ini. Ada bagian yang bagi saya sangat menarik, dan ada bagian yang menarik itu adalah sesuatu yang sebenarnya sulit untuk dilakukan. Saya minta tolong ditampilkan saja ayatnya, itu di Lukas 19 tadi, di ayatnya yang ke-29. Saya akan memulai dari ayat 29. Ya, ketika Yesus, ya, jadi Yesus tuh jalan. Ya, begitu dia sudah dekat Betfage dan Betania di Bukit Zaitun di atas, ya, untuk turun ke Yerusalem. Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Bapak Ibu lihat baik-baik pesan ini. Ayat berikutnya, ayat 30. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu mereka pergi. Nah, Bapak Ibu, ini yang hebat bagi saya. Ketika 2 orang murid yang gak disebut namanya ini disuruh pergi ke kampung pada saat mereka berada di Betfage dan di antara Betania, dan dibilang, ada keledai muda, nanti kamu ambil di sana. Dan kalau yang punya tanya, bilang, Tuhan memerlukannya. Kan yang nyuruh enak. Yang disuruh kan deg-degan. Loh iya kan? Iya dong. Saya pakai situasi sekarang gini lah. Tuhan Yesus lagi jalan dari Virginia menuju Maryland, mau ke Bait Allah, Yerusalemnya di Silver Spring. Oke? Begitu dia jalan dari Virginia, begitu deket Tyson Corner, Yesus bilang, Pak Rexi dan Pak Oscar, pergi di Tyson Mall. Oke? Lihat, ada Ford F-150, warna merah, platnya, tagnya masih baru, hotwire it, and bring it to me. Would you do that? Come on. Dan Yesus bilang, kalau sampai yang punya tanya, bilang, Tuhan memerlukannya. Yuk kita berpikir di sini. Hei, 2 orang ini. Padahal gini Bapak Ibu, mari kita pikir bahwa bagi Yesus mengadakan seekor keledai itu cuma menjentikan jari. Ya enggak? Ya. Itu bukan hal yang sulit. Tapi mengapa Yesus perlu mengutus, ini ada pelajaran yang berharga di sini. Yesus perlu mengutus 2 orang muridnya dan pergi kepada yang punya colt. Apa namanya? Keledai muda. Karena keledai itu untuk angkut beban. Kenapa? Karena Tuhan, dengar baik ini pelajaran paling pertama dan penting. Karena Tuhan mau melibatkan kita dalam tujuan kerajaannya.
Sometimes kita ini kayak dua orang yang diutus. Sometimes we have to go. Oke, dua orang murid ini, dia harus pergi. Oke, karena engkau yang bilang, kami pergi. Tetapi ketika mereka pergi, ketemu yang empunya keledai. Yang empunya keledai pasti tanya, Bapak Ibu bayangin seperti F-150 baru, merah, mengkilat, belum pernah dipakai, tagnya masih baru. Tiba-tiba ada orang yang mau ambil. Alex, what would you do if it's yours? The brand new F-150 Ford. Woo! And then Rexy mau ambil. Alex bilang, hey, what are you doing? Dan Rexy cuma bilang, Tuhan lagi perlu. What? Alex akan bilang, what? Tapi Alex yang punya, dia kasih. Begitu bilang, itu Tuhan memerlukannya. So, pelajaran pertama, sometimes kita adalah murid yang disuruh untuk to go, walaupun itu tidak masuk akal kita. Tapi sometimes kita menjadi seperti si pemilik F-150 ini. You have to give kalau Tuhan memerlukannya. Ini pelajaran berharga. Ya, lalu kita masuk dalam pesta poranya. Mengapa banyak orang di Yerusalem menyambut Yesus? Bagaikan raja yang besar, yang berkuasa, yang sepertinya selama ini mereka nantikan. Karena mereka baru mendengar, banyak kasak-kusuk, banyak berita. Bapak Ibu, by the way, peristiwa ini adalah peristiwa setelah Yesus membangkitkan Lazarus. Tahu berapa lama Lazarus di dalam kubur? 4 hari. Saudara Maria dan Marta itu yang minggu lalu kita bahas tentang Maria yang membasuh kaki Yesus. Bayangkan, mereka baru dengar, wow, dia membangkitkan orang mati. Dan kemudian yang lain juga berkata, bukan cuma itu, buta lihat, lumpuh jalan, tuli dengar. Dan yang lebih hebat adalah, dia suruh angin ribut, diam, tenanglah, diam anginnya. Oh, ini yang kami tunggu. Makanya mereka berteriak, Hosana. Apa arti Hosana? Tolonglah kami. Tolonglah kami. Karena mereka sudah mendengar begitu banyak mujizat. Oh, ini dia, this is it. Ini dia yang kita tunggu. But, listen to this. Why Jesus was important to them at that time. Jesus was important to them so long as he did what they expected him to do. Kenapa Yesus penting? Selama Yesus mau melakukan apa yang mereka harapkan, Yesus penting. Banyak kan dari kita yang gitu. Tuhan tiba-tiba menjadi penting ketika kita dalam pergumulan. Right? Tadinya berdoa cuma kalau lagi mau makan, mau tidur, bangun tidur kalau ingat. Tapi begitu dalam pergumulan, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau tidur berdoa, tengah-tengah tidur kebangun, berdoa. Begitu bangun tidur, berdoa. Mau pergi, berdoa. Jadi lebih penting Yesus itu ketika kita punya pergumulan. Dan itulah mengapa banyak orang berteriak dan berseru pada saat itu di ayat 38. Tolong ditampilkan ayat 38. Ya. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Raja itu nggak mungkin naik keledai. Ya. Tetapi mereka tetap menghamparkan walaupun sederhana, mereka buka jubahnya supaya raja itu masuk. Nah,
Mereka diberkatilah yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ini kutipan dari Mazmur 118 ayat 26. Ini adalah menggambarkan sukacita tentang kedatangan Mesias. Dengan kata lain, pada saat itu mereka mengakui Yesus adalah Mesias. Tapi dengan harapan bahwa semua orang menantikan raja dunia ini untuk menghancurkan kekaisaran Romawi. Entah angin yang dulu dia suruh diam, hantam ini kekaisaran Romawi, atau dengan cara apapun, itu yang kami tunggu. Maka mereka memuji dia. Mereka hanya mau melihat hal-hal jasmani. Padahal dari ajaran dan pelayanan Yesus, ada hal yang banyak yang berbeda. Mujizat itu tanda di mana Yesus menunjukkan kuasa, otoritas kerajaan Allah, tetapi dia mau menghadirkan kerajaan Allah ini di bumi. Dan mengapa Yesus berjalan menuju bait Allah? Karena memang begitulah proses penobatan Raja Yahudi. Itulah prosesnya. Tapi ketika kenyataan itu berbalik dari harapan mereka, kok kenyataan yang kami lihat setelah kami mengeluk-elukkan dia, setelah kami berharap dia melakukan sesuatu, kok yang terjadi dia diadili, diam. Padahal dia tidak bersalah. Dia dipukul, dia dicambuk, dia diludahi, dia dikasih mahkota duri, dia diam. Dia terima. Raja seharusnya nggak seperti itu. Justru sebaliknya, raja yang harusnya memperlakukan orang jahat seperti itu. Mereka pikir. Tapi cara penobatan raja di atas segala raja menurut kerajaan sorga, itu bukan dengan singgasana emas dan kemewahannya, tetapi disalib. Bukan dengan mahkota emas yang berkilau dengan permata, dengan intan. Bukan. Tetapi dengan mahkota duri. Yesus dielukkan di saat Minggu Paskah, pada saat Minggu menjelang Paskah itu. Dengan palem yang mereka tebarkan. Mereka mengharapkan political peace. Mereka bicara damai sejahtera secara politis. Listen to this. Saya coba dalam bahasa Inggris. Saya mengutip ini dari salah satu sumber. The thing that the crowd want Jesus to do is to throw off the oppression of the Roman Empire, and they want the political peace. They want peace on earth. And he came not to establish that at the time. He came to establish personal peace by dying on the cross. His agenda was higher than the people at that time. His agenda was greater. His purposes were more perfect than what they understood. Mereka nggak ngerti apa yang Yesus sedang alami. They didn't know that Jesus was bringing them the liberty from sin and death, so that they could have peace with God. Jadi konsep damai sejahtera ini beda di kepala mereka dan beda dengan apa yang Yesus mau lakukan. Dan ketika mereka menolak dia, pada dasarnya mereka menolak damai sejahtera itu bagi diri mereka sendiri.
Dan itulah mengapa. Tolong tampilkan ayat 41. Ya, ayat 41 lewat dari bacaan kita tadi, tapi saya mau bahas khusus ini. Ayat 41. Lukas 19. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya. Bapak Ibu, menangis Yesus tuh menangis dalam dua peristiwa. Yang paling tidak kita tahu dalam Alkitab, dalam Injil. Satu adalah ketika dia berjumpa Maria, ketika Lazarus sudah mati, ya, itu dibilang Yesus menangis. Tapi menangis Yesus di situ cuma keluar air mata sedikit. Karena kata yang dipakai dalam bahasa Yunani beda di situ. Tetapi menangis di sini, Yesus meratap di kala mereka Hosana, Hosana dengan daun palem ini. Yesus menangis dengan meratap melihat Yerusalem yang tidak memahami tentang damai sejahtera apa yang akan mereka lihat. Ayat 42, makanya Yesus bilang begini. Ayat selanjutnya. Wahai, Yesus bilang, wahai Tuhan, betapa baiknya jika hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Bukan menggulingkan Romawi. Tapi yang kulakukan ini adalah untuk membuat kamu terbebas dari dosa dan kematian. Tapi Yesus bilang, bagian terakhir, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dan saya berharap ini tidak terjadi pada kita. Ketika kita merayakan Palm Sunday, kita datang beribadah kepada Tuhan, kita menyanyi untuk Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena agenda-agenda kita yang sudah kita susun, yang harus Tuhan lakukan. No. Maka pelajaran berikut, kita harus ingat, bahwa di dalam peristiwa Palm Sunday itu, ada dua kelompok besar. Yang satu adalah kelompok mereka rejoicing Jesus. Hosana, Hosana. Itu kelompok pertama. They rejoicing Jesus. Tapi ada kelompok kedua. Yaitu siapa? Farisi. Mereka tidak rejoicing Jesus, but they were rejecting Jesus. Tahu nggak? Baik yang mengeluk-elukkan, yang rejoicing Jesus, maupun yang menolak Yesus. Kenapa mereka lakukan itu? Karena dua-duanya punya agenda. Dan saya pikir ini yang harus kita belajar. Ingatlah bahwa agenda Tuhan buat kita itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia untuk keselamatan kita. Lebih besar dari agenda kita sendiri. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita berpikir. Dan kita belajar di Minggu Palm ini, bahwa kita mengikut Dia, kita memuji Dia, kita mengagungkan Dia, bukan hanya karena mujizatnya terjadi secara jasmani bagi kita. Karena kita diampuni oleh Raja yang besar itu, maka kita memuji Dia. Seruan Hosana selamatkan kami itu sudah digenapi oleh Sang Raja yang penuh dengan belas kasih dan Raja yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Maka jadikanlah Dia Raja atas hidupmu sekarang dan selamanya. Paling terakhir, saya minta tolong tim IT tampilkan Wahyu pasal 7, ayat 9 dan ayat 10. Bapak Ibu, kita merayakan Palm Sunday dengan sebuah harapan. Nah, ini dia. Bapak Ibu lihat ya, ini Wahyu katakan begini.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba yaitu Yesus. Memakai jubah warna putih dan mereka apa bilangnya? Memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat berikut. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Saya rindu, doa saya, kita semua bagian dari kumpulan ini. Amin, saudara. Ya. Jadi kita bukan hanya mendengar cerita mereka yang membawa daun palem di hadapan Yesus. One day itu terjadi bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau saudara sudah amin, cukup. Amin. Kita respon dengan menyanyi Gita Bakti 62. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk mempersiapkan kami bahwa suatu saat kami akan menggunakan jubah putih di hadapan-Mu, melambaikan daun palem, dan kami semua berseru kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk karya-Mu bagi kami. Dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, walaupun kami memiliki permohonan-permohonan. Tapi kami tahu bahwa apa yang Tuhan putuskan dan nyatakan bagi kami sebagai jawaban doa, itu adalah hal yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh diberikan kekuatan. Mereka diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru setiap hari. Ketika mereka harus melawan rasa sakit, ketika mereka harus berjuang dalam pengobatan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan mereka. Maka kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, Ibu Pinkan Roti, Bapak Richard Monteverde, Ibu Basya England, Ibu Alma Utoyo, Bapak Pendeta Tony Thanos, Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia England, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huwai, dan Ibu Nora Angko. Bahkan mereka yang hamba tidak sebut nama, tapi mereka dalam kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus jamalah mereka. Dan mereka boleh yakin bahwa Tuhan ada bersama dalam kelemahan mereka. Justru kuasa Tuhan menjadi nyata dan sempurna bagi mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bersuka cita. Karena Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang besar dalam hidup mereka. Mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia. Kami doakan saat ini bagi saudara Jonathan Salim, anak dari Bapak Budi dan Ibu Teni. Tuhan berkati ia, yang boleh menikmati pertambahan usia pada tanggal 8 April yang lalu. Biarlah rancangan Tuhan yang terbaik boleh jadi atas kehidupan dan masa depannya, yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Demikian juga kami berdoa bagi Ibu Betty Lapian, atas berkat dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan, ia boleh menikmati pertambahan usia pada tanggal 11 April yang lalu. Bahkan dalam perkenanan Tuhan, Ibu Betty juga boleh menjadi saksi atas kebaikan Tuhan bagi anak terkasihnya, Alex Lapian, yang boleh menyelesaikan pendidikan militernya di Alabama. Dan ia akan menjalani tugasnya di California. Kami yakin bahwa Tuhan juga beserta dengannya. Hikmat-Mu menaunginya sehingga ia boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan. Seperti dua murid yang diutus untuk pergi. Maka kami yakin Tuhan juga mengutus Alex untuk menjadi berkat Tuhan di sana. Tuhan berkati ia bersama keluarga. Tuhan berkati Ibu Betty bersama keluarga, suami, Om Ben, bahkan juga dengan Thomas Lapian bersama istri dan anak-anak mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Margaret Tahalele, anak mantu dari Bapak Buce yang juga boleh menikmati pertambahan usia pada tanggal 11 April yang lalu. Tuhan berkati ia bersama dengan keluarga dalam kehidupannya sebagai istri, sebagai ibu. Hikmat Tuhan menaunginya. Ia menjadi saluran berkat yang indah di tengah keluarga bagi suami dan anak-anaknya. Kami pun menopang dalam doa bagi Ibu Ella Monteverde dan juga Ibu Jessica Tandayu dalam masa kehamilan yang sedang mereka jalani. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami doakan supaya baik sang ibu maupun bayi yang ada dalam kandungan mereka itu boleh ada dalam keadaan baik dan sehat dalam penyertaan perlindungan Tuhan sampai dengan masa persalinannya nanti. Kami berdoa Tuhan,
untuk berbagai situasi yang membuat kami takut, yang kadang membuat kami khawatir, situasi-situasi hidup di dunia ini yang tidak menentu, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan selalu hadir dan juga menyertai kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa, kami memohon, kami meminta, kami mencari, kami mengetuk pintu hati Tuhan. Tapi biarlah kami tunduk bahwa kehendak Tuhanlah yang boleh jadi. Jawaban doa yang terbaik dari Tuhan itu yang boleh nyata dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami semakin dewasa, agar mata kami terbuka, terkhusus mata iman kami, untuk melihat dan menikmati rancangan Tuhan yang terbaik bagi hidup kami dan keluarga kami. Kami berdoa bagi situasi dunia dalam peperangan-peperangan yang ada. Tuhan, biarlah damai Tuhan boleh jadi, hikmat Tuhan menaungi para pemimpin, sehingga boleh menghadirkan damai di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa Amerika, bangsa Indonesia. Para pemimpinnya Tuhan beri hikmat, membawa kebaikan. Kami berdoa bagi pelayan ibadah, majelis yang bertugas, Ibu Penatua Vera dan Diaken Reksi, Aser, Ibu Pingkan Roti, pianis Ibu Mirap Mangindaan, translator Saudari Yeli, dan juga tim IT Joshua Simbolon, Ruben Tandayu, dan Joshua KH. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan melalui pelayanan mereka. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ruang ibadah ini maupun yang mengikuti secara online. Tuhan menjamah mereka, sehingga setelah firman-Mu diberitakan, itu akan membawa kekuatan dan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga. Berkati pekerjaan dari semua anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan mencukupi apa yang dibutuhkan. Ini doa kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kaum ibu, dan juga menyampaikan bahwa nanti Bapak Ibu dalam persembahan syukur kita akan edarkan 2 pundi. Ya, yang satu adalah untuk pelayanan gereja di sini, dan yang minggu lalu sudah disampaikan pundi yang kedua nanti dibedakan. Yang hitam adalah untuk pelayanan di sini, dan yang ungu itu untuk dipersembahkan untuk saudara-saudara kita di Indonesia, di Kalimantan Barat, ya, yang akan membangun gedung gereja dan menyampaikan proposalnya kepada kita. Silakan kaum ibu.
sambil kita menantikan kehadirannya dalam pengharapan penuh, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita akan menjalankan persembahan 2 pundi, yang satu warna hitam untuk pelayanan gereja, yang warna ungu untuk pembangunan gereja di Kalimantan Barat. Bapak Reksi bisa menjalankan persembahan warna ungu, Ibu Pingkan yang satu. Sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami, berkat-Mu pun tidak pernah meninggalkan langkah hidup kami. Saat kami memberikan persembahan kepadamu, kami menyadari bahwa semua berasal daripada-Mu. Kami memberikan sebagian kecil dari kelimpahan berkat-Mu atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami bagi persembahan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum warta jemaat, kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Erol Tandayu. Kami persilakan Pak Erol. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Dunia ku lupakan, ku mau
Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidup begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh dusta. Dengan sejuta harapan, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Mau ikut bersamamu Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh dusta. Hari ini Tuhan, ku mau milik Tuhan, milikku salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Hari ini Tuhan, ku mau milik Tuhan, milikku salib dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapak Elu Anggari yang sudah membawakan pujian yang begitu indah. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dengan lagu ini. Kita masuk dalam persembahan warta jemaat. Majelis dan jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Juga kepada pianis Ibu Mira Mangindaan yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati Mira dan keluarga. Juga buat Saudara Yeli yang telah menjadi translator di hari Minggu ini, setiap hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya. Juga untuk tim IT,
Joshua Simbolon, Joshua KH, Ruben Tandayu, Tuhan memberkati pelayanan. Kepada Asher kita minggu ini, Ibu Pinkan Roti, terima kasih atas pelayanan Ibu. Majelis dan jemaat Gereja Kasih Anugerah juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Kami persilahkan Bapak dan Ibu, mungkin sudah pernah memperkenalkan di gereja lain, tapi di gereja kami persilahkan untuk datang ke depan untuk memperkenalkan nama keluarga. Oke, selamat hari Minggu, salam sejahtera semuanya. Oke, terima kasih untuk kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kami berdua ini memang relatif baru pertama kali datang ke sini. Kami juga relatif baru juga di DMV, baru datang sedikit lebih tua dari Pak Ade Sinaga. Kami nyampe 2 bulan 10 hari yang lalu. Kita menghitung hari terus ya. Puji Tuhan Yesus, akhirnya bisa ke sini. Kami memang pengen ketemu dengan berbagai umat Kristiani Indonesia. Saya kebetulan nama saya Pangeran Ibrani Stumorang, tapi bisa dipanggil Ibrani. Istri saya sebut, oke. Malu-malu tuh Ben ya. Namanya Vivit Irene Tobing, bisa dipanggil Irene biasanya. Saya kerja di KBRI bersama Pak Ade sama Pak Erol. Tadi saya datang ke sini salah satunya dengar ada konser hebat. Ternyata saya tidak kecewa ya. Ada 2 rekan kantor saya yang luar biasa penampilannya, puji Tuhan Yesus. Sama Bu Mira juga. Kebetulan kami ini sekarang safari sama Bu Mira, di mana dia main piano kami ikut. Karena temannya anaknya sangat cocok dengan anak kami, jadi kita nemenin supaya anaknya nggak kesepian ya. Tapi sedikit serius, terima kasih, saya mengucap syukur Tuhan Yesus bisa hadir di sini. Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya sangat menggugah kami, mengingatkan saya kira khususnya kami dalam pekerjaan sebagai di kedutaan ya, di tengah masa yang tidak gampang ya, apalagi kami di bagian ekonomi, emang orangnya ekonomis, jadi ditaruh di bagian ekonomi. Menghadapi isu tarif ya, kadang kita melihat Pak Pendeta, saya ketika dengar khotbah Pak Pendeta saya refleksi ya, kita berharap mungkin ada harapan pada pemerintahan, baik itu di sini Donald Trump, mungkin kami sebagai pegawai KBRI berharap pada Presiden Prabowo tentunya, tapi pada akhirnya harapan kita adalah pada Tuhan Yesus. Itu saja, mohon topang doa terus dalam melaksanakan tugas kami supaya bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, jadi saksi bagi Tuhan Yesus. Saya lupa juga perkenalkan anak saya itu agak malu, namanya Naomi, terus ada 2 lagi main di belakang, Namora sama Nadame dan Namora. Ada lagi mau sampaikan? Ada ya. Oke, terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan juga bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun dari Jonathan Salim, putra dari Bapak Budi Utama dan Ibu Teni, tanggal 8 April. Hari ulang tahun Ibu Betty Lapian, tanggal 11 April. Hari ulang tahun Ibu Margareta Tahalele, tanggal 11 April. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 18 April 2025 pukul 3 sore, ibadah Jumat Agung, Jemaat Gereja Kasih Anugerah bertempat di gedung gereja sini. Diharapkan kita mempersiapkan diri untuk ibadah Jumat Agung tanggal 18 April pukul 3 sore.
Tanggal 20 April 2025 pukul 11 pagi, ibadah Paskah di Olney Park, Virginia, Falls Church, Virginia, jadi bukan di gereja. Kita adakan di outdoor hari Minggu tanggal 20 April 2025 ibadah Paskah. Tanggal 26 April 2025 pukul 11 pagi kita ada ibadah Paskah bersama masyarakat Kristen Indonesia di MV Area. Tempatnya di gereja ICFC di Olney, Maryland. Bible study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 jam 7 melalui aplikasi Zoom. Diharapkan semua ikut serta dalam belajar Bible study kita. Pelayanan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta SMKH. Demikian warta jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian atau sharing dari keluarga Alex Lapian dan Kesia Sinaga. Silakan ke depan. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Saya dan Alex mau pamit dengan semua keluarga GKA karena kita minggu depan akan pindah ke California karena tugas Alex di Air Force. Maybe do you want to add something else? Yeah, Tuhan baik, God is good all the time. I finished my training school just on Friday, graduated, and only by God's grace that's possible. So I thank the Lord, and He's guided us here until now, and I know He's faithful. And he'll be with us as we move to California. We thank you for your prayers. We thank you for your thoughts, GKA. And whenever you guys want to go to California, let us know. We are there. We will host you. And I just want to add a little bit. I think it wasn't a coincidence that Pak Pendeta KH hari ini message-nya itu mengingatkan kami juga dengan bahwa sejauh ini perjalanan military Alex, we have been trusting in God and we just continue to pray and put faith in Him that He will carry us through this journey wherever He takes us. And we really appreciate everyone who has been praying for us in our future endeavors. So, thank you guys.
Ibu, kita akan berdoa bagi Alex dan Kesia. Kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan boleh dinyatakan bagi kehidupan mereka. Thank you Alex dan Kesia untuk pujiannya, sungguh menggugah kita. And thank you sir for your service. Wow. Kita doakan supaya dia bisa, Alex dan Kesia bisa memuliakan Tuhan melalui apa yang mereka jalani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sungguh nyata bagi kami bahwa Engkau sungguh baik. Dalam setiap permohonan, Engkau menunjukkan jalan terbaik bagi kami. Dan ini yang Tuhan buat bagi kehidupan Alex dan Kesia. Sebagai kehidupan keluarga, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu melalui perjalanan hidup mereka. Alex sudah menyelesaikan training di Air Force. Semua terjadi dan ia boleh selesaikan dalam kasih karunia Tuhan. Dan juga kami doakan untuk tugas selanjutnya. Sama seperti Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi. Inilah saatnya Tuhan mengutus Alex dan Kesia untuk pergi menjadi saksi Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang mereka emban saat ini. Hikmat Tuhan menaungi Alex, Roh Kudus memimpinnya. Sehingga dalam apapun yang ia lakukan, Tuhan, jalan-Mu lah yang akan selalu ia tempuh, kehendak-Mu lah yang ia cari. Demikian juga Kesia sebagai pendamping. Tuhan berkati ia untuk menjadi pendamping yang boleh membawa kebaikan, menguatkan, dan membawa mereka terus hidup dalam jalan Tuhan. Dan mereka menemukan setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa. Keluarga Penatua Ibu Vera pada hari Selasa yang akan datang juga akan melangsungkan perjalanan menuju Oklahoma dan juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan untuk selesainya training dari Ryan di Army. Dan kami doakan seluruhnya boleh berjalan dalam naungan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. I'm so proud of you. Thank you, sir. Oh. Do you have to open it? Yeah. Open here? Yeah. Oh, okay. This is a gift from us that we love you guys, and Ibu Teti said that you have to open it right now. I don't know what it says. Yeah, please. We will hang it up Yes. in our new place. Yes, of course. Ini Yeah. hadiahnya. Yes, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanmu. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, sambil tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Kita menyanyi Gita Bakti 214. Yang pimpin ke tempat tinggiku di antara
Saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Terima kasih. Terima kasih ya. Thank you.